Soti Hutu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua selalu sehat dan berbahagia. Baiklah, pada hari yang berbahagia ini kita mengikuti perkuliahan secara online. Perkuliahan PPGJ yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Adapun sistem perkuliahan yang dilaksanakan yaitu menggunakan online atau secara online, yakni perkuliahan yang menggunakan akses internet agar menjangkau semua peserta PPGJ se-Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengikuti perkuliahan kegiatan belajar 3, yakni mengenai hukum-hukum kebenaran. Adapun capaian pembelajaran dalam rangka perkuliahan kegiatan belajar 3 ini agar diharapkan peserta PPGJ menguasai pola pikir dan struktur keilmuan serta materi ajar pendidikan agama Buddha dalam perspektif Dhamma atau agama Buddha maupun ilmu pengetahuan lainnya, sehingga dapat menjawab hakikat bagaimana berlakunya dan perbedaan hukum manusia dengan hukum kebenaran dalam agama Buddha yang merupakan hukum yang mengatur alam semesta beserta isinya dan dengan segala proses kehidupan semua makhluk. Dengan sub capaian pembelajaran agar peserta PPG mampu menguraikan ajaran hukum kebenaran dalam agama Buddha, kemudian mampu menganalisis hukum kebenaran, dan juga mampu menganalisis hukum kebenaran dan keterkaitannya dengan kehidupan. Adapun pokok-pokok materi perkuliahan kita pada hari ini atau pada kesempatan ini adalah tentang ajaran hukum kebenaran dalam agama Buddha, kemudian kemutlakan hukum kebenaran serta hukum kebenaran dan keterkaitannya dengan kehidupan. Materi yang tadi dimaksudkan adalah pertama tentang hukum kebenaran. Nah, apa itu hukum kebenaran? Semuanya kita tentu sebagai guru mengerti apa itu hukum kebenaran dalam agama Buddha. Tingkatnya demikian, hukum kebenaran itu merupakan hukum yang abadi yang berlaku di mana-mana, mengatasi waktu, tempat, dan keadaan, yang berarti bahwa hukum kebenaran ini berlaku di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan yang bagaimanapun. Karena itulah hukum kebenaran ini juga disebut dengan hukum kesunyataan, yakni hukum kebenaran apa adanya tentang adanya atau terjadi sesuatu di alam semesta ini yang ada kalanya tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran kita sebagai manusia biasa, kecuali sebagai seorang arahat. Nah, adapun hakikat hukum kebenaran, hakikatnya hukum kebenaran itu yang merupakan hukum kesunyataan, yakni hukum kebenaran yang berlaku di mana-mana. Tadi sudah kita jelaskan, juga mengatasi waktu dan tempat dan keadaan. Hukum kesunyataan atau hukum kebenaran ini juga berarti hukum yang abadi yang berlaku kapan saja dan terhadap siapa saja, karena segala sesuatu yang bersyarat maupun yang tidak bersyarat itu diliputi oleh hukum kebenaran. Nah, hukum kebenaran menurut agama Buddha itu berlaku di Triloka, yaitu di Kamaloka, Rupaloka, dan Arupa Loka, atau pada 31 alam kehidupan. Dan kemudian hukum kebenaran dan hukum buatan manusia. Beda hukum kebenaran dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia itu sifatnya tidak kekal,
Karena manusia itu sendiri juga tidak kekal dan tidak abadi, dan hukum yang dibuatnya tentu saja juga tidak dapat berlaku di mana saja dan tidak dapat mengatasi waktu, tempat, dan keadaan. Sedangkan hukum kebenaran itu bersifat abadi dan berlaku di mana saja. Tadi di 31 alam kehidupan. Hukum kebenaran itu juga merupakan hukum yang universal, yang tidak terbatas kepada ajaran Buddha saja. Jadi tidak hanya terdapat di dalam kitab suci Buddha, melainkan juga seluruh apa saja yang merupakan kebenaran-kebenaran menurut pengetahuan kita sebagai manusia umumnya. Nah, kemudian sehubungan dengan Dhamma, Buddha membatasi untuk mengajarkan hukum kebenaran yang berhubungan dengan masalah-masalah hakiki manusia, yaitu tentang duka dan cara mengatasi duka itu. Nah, hukum kebenaran yang diajarkan Buddha pada umumnya itu berkaitan dengan kerohanian, kebatinan dalam kehidupan manusia yang biasa kita kenal dengan Panjaniyama Dhamma, kemudian Sattari Arya Sakjani, dan kemudian Kama dan Punabhawa, Patika Samubada, dan Tilakana. Nanti dalam perkuliahan berikutnya akan kita bahas lebih lanjut. Dan salah satu dari sekian banyak yang menyatakan merupakan ajaran kebenaran tadi kita singgung. Salah satunya itu adalah agama Buddha yang dikenal dengan sebutan Buddha Dhamma, yaitu ajaran kebenaran dari Buddha. Tapi ajaran kebenaran yang banyak tadi, yang tersebut tadi, itu sama dengan ajaran kebenaran yang diajarkan Buddha. Jadi pada umumnya sama saja dengan ajaran, tapi tidak tercover di dalam kitab suci agama Buddha, atau tidak diajarkan oleh Buddha. Artinya jelas belum tentu merupakan kebenaran. Sebagai umat Buddha kita harus memahami pesan Buddha ini sebagaimana yang terdapat di dalam Kalama Sutta, yaitu jangan mudah percaya dan menerima sesuatu ajaran begitu saja tanpa melalui proses penelitian terlebih dulu, termasuk apa yang diajarkan oleh beliau pun juga kita jangan begitu saja langsung percaya. Tujuannya ialah agar umat Buddha itu dapat melihat dengan jelas dan tidak mempercayai segala sesuatunya secara buta. Lalu apa yang menjadi dasar sehingga Dhamma ajaran Buddha dikatakan sebagai ajaran kebenaran? Dasarnya adalah hukum alamiah yang bersifat universal. Keberadaannya memiliki kepastian dan ditemukan oleh Buddha. Nah, seperti juga hukum-hukum kebenaran alamiah lainnya yang telah ditemukan oleh para ilmuwan seperti hukum Archimedes, hukum Newton, dan lain-lain. Agama Buddha atau Buddha Dhamma atau Buddha Dharma merupakan suatu ajaran kebenaran menggunakan cara pendekatan yang sama dengan ilmu pengetahuan sains yang mengundang untuk dibuktikan. Dalam agama Buddha, metode ini kita ketahui semua yang disebut dengan Ehipassiko. Kita juga tahu bahwa agama Buddha di dalam perkembangannya tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tapi biasanya selalu berjalan selaras. Nah, perbedaan agama Buddha dengan ilmu pengetahuan sains itu sebetulnya terletak pada orientasi atau tujuannya. Ilmu pengetahuan tujuannya adalah demi untuk memperoleh kekayaan, kesejahteraan dunia. Nah, sedangkan Buddha Dhamma itu orientasinya atau tujuannya lebih ke spiritual untuk memperoleh kekayaan
lahir dan batin. Adapun macam-macam hukum kebenaran dalam Buddha Dhamma tadi juga sebetulnya sudah kita uraikan atau jelaskan secara singkat, yaitu terdapat 5 macam hukum kebenaran yang disebut dengan Panca Niyama, yaitu hukum kebenaran universal. Kemudian Cattari Arya Sakyani, yaitu 4 kebenaran mulia. Kemudian Kama dan Punabhawa, yaitu hukum perbuatan dan kelahiran kembali. Nah, hukum Kama atau Kama Niyama ini termasuk di dalam Dhamma Niyama, Panca Niyama Dhamma. Kemudian Paticca Samuppada, yaitu hukum asal mula akibat kondisi yang saling bergantian. Dan kemudian hukum Tilakkhana atau 3 corak umum universal. Hukum kebenaran itu juga merupakan hukum yang mutlak, yaitu hukum kebenaran yang ada secara mutlak di alam semesta dan berlaku secara mutlak. Salah satu hukum kebenaran yang diajarkan oleh Buddha adalah Kama Niyama atau hukum universal tentang perbuatan atau karma. Istilah lain dikenal adalah hukum karma atau hukum sebab akibat, hukum konsekuensi, dan hukum moral. Sehubungan dengan ini, Buddha di dalam Samyutta Nikaya 1 Sutta yang ke-227 mengatakan bahwa sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya. Membuat kebajikan tentu memperoleh kebahagiaan, dan membuat kejahatan tentu juga memperoleh penderitaan. Nah, kemudian kita juga perlu mengetahui hukum kebenaran dan keterkaitannya dengan kehidupan. Nah, sesungguhnya kehidupan ini menurut kenyataannya begitu teratur dan disiplin serta dinamis. Keteraturan itu dalam agama Buddha terjadi karena Dhamma Niyama. Musim yang ada di alam semesta ini terjadi secara alami karena adanya hukum yang disebut dengan Utu Niyama atau hukum iklim. Dengan adanya hukum ini, semua musim berjalan sesuai keteraturannya. Meskipun nampak oleh manusia terkadang ada musim yang tidak teratur. Ya, seharusnya ini kan musim panas, tapi nyatanya hujan terus. Kadang-kadang juga musim hujan, tapi kok panas terus. Nah, padahal yang nampak tidak teratur tersebut sesungguhnya juga teratur dalam dimensinya dengan siklus dan perubahan yang harus terjadi. Karena ketika musim hujan tapi panas, ketika musim panas ketika hujan, ya memang siklusnya yang harusnya berubah karena terjadi perubahan di dalam dimensinya yang harus demikian. Ya memang terjadi demikian, bukan tidak teratur atau salah rutinitasnya. Salah satu hukum kebenaran yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai manusia itu adalah hukum kama atau hukum karma. Pengertian kama dapat diartikan sebagai bentuk perilaku atau tingkah laku yang dilakukan manusia yang terlahir dari pikiran, kemudian dilakukan melalui ucapan dan juga perbuatan jasmani kita. Oleh karena itu, hukum karma dengan demikian dapat dipahami sebagai hukum mengenai perilaku seseorang dalam melakukan perbuatan yang berpengaruh pada tanggung jawab atas semua perbuatannya. Dalam pengertian demikian, jelas berdasarkan hukum karma ini atau hukum karma ini, siapapun yang berbuat, dialah yang bertanggung jawab. Perbuatan baik sekecil apapun dalam kehidupan ini